dan bisa pegang kakinya pas waktu itu seperti panas dinginnya yang di freezer lehernya itu seperti cekik seperti itu, dan hampir dia nggak bisa nafas, mirip seperti orang yang sedang sakaratul maut. Selamat malam pemirsa setia Sopo Ngiro. Jadi malam hari ini kita sudah kedatangan tamu ya, yang kemarin diceritakan sama Mas Fani dan Mas Muna, yaitu Mas Jalaluddin yang membackup semua castingnya dari awal sampai akhir di film Tanah Keramat. Oke, langsung saja kita panggil ya talent kita malam hari ini. Silahkan masuk, Mas. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Silahkan duduk, Mas. Nah, sambil ngomongin mistis malam hari ini biar tambah santai, kita ada kopi ya buat nemenin biar santai, kelihatan slow-nya gitu. Boleh diperkenalkan, Mas? Selamat malam para pemirsa Sopo Ngiro. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah diundang dalam podcast ini. Nama saya Jalaluddin. Dalam proses pembuatan film Tanah Keramat kemarin saya diminta tolong oleh kru dan anak-anak lain untuk proses pembackupan pembuatan film Tanah Keramat. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan yang menarik. Terima kasih kembali untuk tim dari Sopo Ngiro yang sudah mengundang saya, ya Mas. Ya. Nah, di sini awal ceritanya ya dari Mas Jalaluddin ini, cerita mistisnya, berpengalamannya dia waktu casting di Tanah Keramat kemarin. Boleh Mas sekarang ceritakan alurnya? Tentunya dalam pembuatan film horor jelas kita dihadirkan atau kita dihadapkan dalam dunia lain yang tentunya kita juga berharap semua aman, terkendali. Makanya dalam pembuatan proses film Tanah Keramat kita diminta untuk membackup atau mengamankan area lokasi, termasuk pemilihan lokasi, tempat, dan lain-lain. Untuk itu saya dari awal diminta untuk pembackupan, termasuk menyiapkan properti demi kelancaran pembuatan proses film. Untuk tahap awal dari pembuatan film Tanah Keramat ini, karena pembuatan film ini diangkat dari kisah nyata untuk lingkungan sekitar, makanya banyak hal yang sangat-sangat harus kita hati-hati dalam pengambilan gambar atau pengambilan video, karena kejadian-kejadian mistis yang terjadi itu benar-benar dari cerita rakyat yang sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat sekitar. Start awal untuk pembuatan film Tanah Keramat ini benar-benar sangat mengesankan, karena ini adalah awal yang saya harap semuanya baik-baik saja, tapi ternyata dalam prosesnya menemui banyak hal misteri ataupun mistis yang bersama pembuatan itu terungkap semuanya apa yang menjadi mitos masyarakat selama ini. Saya potong dulu. Jadi cerita ini emang benar-benar ada ceritanya gitu ya Mas. Jadi kayak fakta gitu ya. Iya. Jadi kejadian-kejadian yang diceritakan dan divisualisasikan dalam film ini benar-benar semua menjadi cerita rakyat di sini. Kemarin Mas Fani sama Mas Puna itu juga menceritakan tentang mistisnya itu ketika casting itu banyak misteri-misterinya. Jadi gimana sih Mas itu ceritanya? Boleh diceritakan? Dari awal pembuatan sebenarnya hal-hal mistis yang menyelimuti ini sebenarnya sudah ada saat proses netralisasi tempat pun dari awal sudah diganggu oleh beberapa dari alam lain, tapi karena di sini saya sebagai pengaman atau mengamankan lokasi ataupun area untuk take
atau untuk pengambilan video, maka saya harus benar-benar mengamankan semua cast, kru, dan pemain yang lain. Kejadian yang pertama itu saat istilah izin untuk lokasi itu benar-benar mendapatkan gambaran-gambaran yang sebenarnya film ini tidak boleh dilanjutkan karena mengganggu kestabilitasan dari dunia sana atau dari alam gaib sendiri. Nah, pas waktu saya ke sebuah makam, boleh disebutkan namanya makamnya ya? Kalau masnya boleh disebutkan, kalau enggak bisa Boleh. itu. Ke dalam saya mengunjungi sebuah makam untuk istilahnya perizinan lokasi dan lain-lain. Kenapa makam namanya itu Babatan ya. Di situ saya sudah digambarkan beberapa gambaran yang memang saya juga belum tahu fokusnya, tapi itu kepada sutradara dari film ini. Saya telusuri dari gambaran seperti itu benar-benar sangat benarnya mengerikan. Karena apa? Dalam gambaran itu saya dihadapkan dengan dua pocong kanan kiri, yang satunya hitam, yang satunya pucat dan mengerikan. Ya, di tengah-tengah itu benar-benar itu wujud atau sutradara itu di tengah-tengahnya. Jadi itu menurut saya itu sebuah gambaran yang benar-benar itu harus dihentikan. Setelah saya dari makam itu, saya dihadapkan lagi dengan beberapa kendala yang seakan-akan banyak gangguan yang akan datang, yang akan kita hadapi dalam proses pembuatan film Tanah Keramat. Salah satunya yaitu gambaran tadi, dan itu menjadi sebuah kenyataan. Selain sebagai petunjuk, gambaran itu benar-benar nanti akan kita hadapi dalam proses pembuatan. Termasuk salah suatu hari yang tag keberapa itu saya juga lupa. Pas prosesnya itu saya kebetulan tidak ada di tempat. Dan pada waktu itu sama sekali tidak ada yang membackup atau memberikan pengamanan untuk semua cast di situ, semua kru di situ. Jadi semuanya hampir tidak ada yang membantu untuk mengamankan area ataupun lokasi. Alhasil setelah take selesai, syuting selesai, teror pun dimulai ketika mereka sudah pulang ke rumah. Saya ingat sekali saat malam itu sekitar pukul 00 lebih sedikit, saya ditelepon sama namanya Mas Fan itu sebagai sutradara. Dia benar-benar meminta tolong. Makanya dia telepon, dia WA, dia menghubungi saya, benar-benar merasakan apa yang belum pernah dia rasakan. Jadi semua yang ada di lokasi itu, hal-hal gaib yang ada di situ itu ikut pulang ke rumah. Kalau orang Jawa bilang itu mereka dia itu ketempelan. Oh, jadi kayak setannya itu mengikuti orangnya sampai rumah gitu ya Mas? Iya, dan bahkan tidak hanya satu, karena saking banyaknya yang ikut pulang karena mereka merasa terusik di situ. Jadi semuanya mengamuk di rumahnya, bahkan itu hampir dari sutradara sendiri hampir kehilangan nyawanya. Setelah saya ditelepon, saya terus ke rumah untuk mengecek lokasi dan keadaan Mas Faninya itu. Ternyata di rumahnya sudah ramai, beberapa termasuk kedua orang tuanya, dan serangan itu sudah benar-benar sangat-sangat mengkhawatirkan, karena dari atas, dari samping itu terdengar suara seperti meledak. Nah, itu benar-benar gangguan dari sana. Nah, boleh dipraktekkan itu Mas Faninya itu gimana itu Mas? Kalau saat proses saya sampai ke sana itu hampir
proses itu sangat cepat dan harus sesegera mungkin untuk diselesaikan, karena kalau saya telat 1 atau 2 menit saja itu hampir itu tidak tertolong. Karena proses saat saya masuk itu beberapa yang dari alam lain sudah memberikan serangan, termasuk mencekik atau termasuk memukulinya, tapi kan banyak yang di lingkungan situ kan pada nggak melihat. Jadi saya juga terkaget kenapa semua yang mereka itu sampai marah segitunya sama si sutradaranya ini. Saya setelah proses ternyata tidak hanya 1 atau 2 yang masuk dalam tubuh si sutradara ini. Yang saya pikir, saya ambil kesimpulan ini pasti ada kesalahan yang mereka lakukan saat proses syuting selesai. Nah, jadi gini, saya sangat penasaran banget guys sama ekspresi si sutradaranya ini kalau waktu kesurupan kemasukan setan kayak gini gimana ya? Coba biar mempraktekkannya gitu, supaya kalian juga tahu gimana ekspresinya Fanny itu gimana. Boleh mas? Oh, iya. Coba mas. Saya cerita sedikit dulu ya. Ya boleh, siap. Dari kondisi fisiknya itu benar-benar kalau Anda bisa pegang kakinya pas waktu itu seperti pada dinginnya yang di freezer. Kakinya pucat, terus posisi badannya itu lehernya itu seperti dicekik seperti itu, dan hampir dia nggak bisa nafas. Mirip seperti orang yang sedang sakaratul maut. Kalau Anda lihat orang sakaratul maut itu kan benar-benar sangat tersiksa. Apalagi itu tidak hanya 1 atau 2, bahkan puluhan, saya bilang itu makhluk halus yang masuk ke dalam tubuhnya. Sampai guling-guling dan muntah darah yang dia keluarkan itu sangat banyak sekali. Itu karena gangguan dari dalam sehingga dia muntah darah banyak, sampai ember yang buat wadah tempat darahnya itu sampai hampir separuh lebih. Nah waktu itu apakah langsung ditolong apa gimana sama Mas Jalaluddin Saya ini? langsung ke lokasi untuk ngecek kondisi dan fisik dari Mas Fanny sendiri. Cuman seperti yang saya tadi bilang, kalau saya telat 1 menit saja itu ceritanya sudah beda. Main-main sama nyawa ya? Iya, saya sendiri setelah itu saya cross check untuk pengembangan kenapa bisa sampai terjadi dan kenapa bisa sampai mereka semua marah dan tertuju kepada si penulis dari cerita ini. Ternyata sama sekali tidak percaya tentang adanya hal-hal gaib. Makanya seakan dia tidak percaya, dan dia sedikit banyak menantang mereka. Kebetulan pas saya tidak di lokasi, mereka benar-benar mengamuk dan benar-benar membuat Mas Fanny dari sutradara itu benar-benar mereka hajar. Nah jadi guys gini, kita itu hidup berdampingan banget ya sama hal-hal kayak gitu yang nggak kelihatan. Kalau dari kepercayaan masing-masing lah ya. Yang penting kalau saya juga percaya sih, kalau adanya kayak gitu percaya. Cuman ya manusia sendiri-sendiri sih buat kepercayaan kayak gini. Silahkan mas, lanjut lagi. Untuk hal baik yang kita bisa ambil dari kejadian sutradara ini, bahwa ini juga kembali kepada pemirsa Asa Pongiro, percaya atau tidak dalam keseharian, dalam film ataupun tidak, kita benar-benar berdampingan dengan apa yang namanya hal-hal gaib. Apalagi orang-orang yang beragama, hal gaib itu memang benar-benar nyata, hanya kita berdampingan saja. Jadi percaya silahkan, tidak percaya juga boleh, karena semua itu saya mengalami sendiri. Tapi saya berharap
sepengetahuan saya, janganlah kita sebagai manusia bersekutu dengan mereka, karena itu akan sangat merugikan kita sendiri. Gitu saja. Saya mau tanya ke Mas Jalaluddin ini ya, buat cerita untuk pesugihan, apakah ada pengalaman Mas kayak gitu? Ada sih, cuman nanti kalau misalnya kita bisa berjumpa lagi lain waktu, saya akan menceritakan tentang pelaku pesugihan, dan itu termasuk dari bukan klien dari saya yang meminta tolong untuk sebuah pesugihan, tapi semoga kita bisa ketemu lain kali dan saya akan menceritakan semuanya, efek dari pesugihan atau pesugihan itu apa. Nanti kita bisa ngobrol bareng, ambil ngopi bareng. Nah, jadi inilah ceritanya malam hari ini dari Mas Jalaluddin ini ya, guys. Ya, nantikan podcast horor selanjutnya dari talent-talent yang lain ya. Ditunggu aja pemirsa. Terima kasih banyak cerita malam hari ini. Terima kasih saya sudah di Sopong Ngiro. Semoga nanti bisa berjumpa lagi dengan saya. Oke. Jadi diingat ya, kita hidup berdampingan sama makhluk-makhluk yang tidak terlihat kayak gitu ya. Jadi buat percaya aja atau tidak percaya itu masing-masing. Kalau diri saya itu percaya sekali dengan adanya goib. Jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, di subscribe ya teman-teman. Terima kasih malam hari ini.